Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azima dengan NPM A1A022016 dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis ANOPA, dibuat guna untuk memenuhi tugas statistik yang diampu oleh Bapak Nurmanza MPD. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencari analisis varian satu jalan. Untuk pengertian analisis varian itu adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto. Pendapat ini menurut Kadir tahun 2015, halaman 313. Jadi untuk jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada analisis varian satu jalan, yaitu teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Lalu yang kedua ada analisis varian satu jalan, Group Within Treatment atau GWT, merupakan teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap kelompoknya diberikan perlakuan-perlakuan. Lalu jenis yang terakhir yaitu analisis varian dua jalan, yang dimana teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel, baik yang menggunakan two factorial design atau treatment by level design, baik dalam penelitian eksperimen maupun kausal imperatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih judul yaitu efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah sebagai A1, discovery learning sebagai A2, dan inquiry sebagai A3 terhadap prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 3 Lebong selama 3 bulan. Langsung saja kita masuk kepada program SPSS-nya. 30 ini adalah total keseluruhan data yang diteliti. Deskriptif ini yaitu kemampuan belajar matematika, ada pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry, kemudian ada total. Bisa teman-teman lihat untuk N-nya nilainya berapa, min ada sekian, STD deviation-nya berapa, STD error-nya ada juga, lalu ada 95% confidence interval for mean, ada lower bound, ada upper bound, dan minimum. Minimum ini adalah nilai data yang terkecil setiap masing-masing kolom. Untuk pemecahan masalahnya ada yang paling kecilnya 70, kemudian discovery learning ada yang paling kecil 50, dan inquiry ada 40. Untuk maksimumnya pemecahan masalah ada 90, discovery learning 80, dan inquiry 80. Masuk ke test of homogeneity of variance, kemampuan belajar matematika. Jadi di sini untuk level statistik ada 0,830. Untuk DF1-nya 2, DF2-nya 27, dan signifikannya 0,447. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA ini ada bagian-bagian between group, within group, dan total. Kemudian untuk yang paling atasnya ada sum of square, DF, mean square, F, dan signifikan. Untuk angka-angkanya bisa teman-teman lihat sendiri. Dependent variable. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat ada model pembelajaran untuk I, model pembelajaran untuk J, mean different I dan J, STD error, dan signifikannya. Kemudian tabel berikutnya itu multiple covariance. Pada multiple covariance ini ada model pembelajaran juga untuk I, model pembelajaran untuk J, ada 95% confidence interval, kemudian terbagi lagi ada lower bound dan upper bound. Bisa teman-teman lihat nilai-nilainya. Kita akan masuk ke homogeneous subset.
kemampuan belajar matematika, yang dimana ada model pembelajaran, ada N inilah jumlah, kemudian subset for alpha yang kita pakai yaitu 0,05, kemudian yang terakhir ini adalah signifikannya. Setelah program SPSS, kita diminta untuk perhitungan analisis varian satu jalan secara manual. Untuk judul seperti yang di atas tadi, yaitu efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah atau A1, discovery learning atau A2, dan inquiry atau A3 terhadap prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 3 Lebong selama 3 bulan. Jadi untuk data-datanya bisa teman-teman lihat di sini, saya sudah menjabarkan dalam bentuk kolom yang dimana 10 nomor, jumlahnya ada 10. Untuk pemecahan masalah ada nilai-nilainya semua, discovery learning juga, dan inquiry juga. Sehingga untuk total keseluruhan untuk A1, A2, A3 berarti ada 30. Misalkan skor prestasi belajar untuk A1 kita ibaratkan Y1, A2 kita ibaratkan Y2, A3 kita ibaratkan Y3. Jadi, maka kita akan mendapatkan tabel seperti di bawah ini. Untuk Y1 tadi adalah bagian A1, kita tinggal menyalin saja. Kemudian untuk Y1 kuadrat adalah nilai yang Y1 kita kuadratkan. Untuk Y2 juga, yaitu nilai A2, Y2 kuadrat adalah nilai dari Y2 yang dikuadratkan, Y3 adalah A3. Untuk nilai Y3 kuadrat adalah nilai dari Y3 yang dikuadratkan. Untuk jumlah adalah jumlah dari nomor 1 sampai 10, maka didapatlah jumlahnya 760, 58, 200, 640, 4, 2000, 6, 10, 38, 700. Kemudian kita untuk memudahkan menentukan jumlah kuadrat dapat dibuat tabel persiapan seperti di bawah ini, yaitu yang terdiri dari statistik, pemecahan masalah sebagai A1, discovery learning sebagai A2, inquiry sebagai A3, dan jumlah. Di sini ada bagian-bagian lagi di sampingnya. N inilah jumlah dari data-data di atas tadi, ada 10 masing-masingnya. Jadi untuk jumlahnya ada 30. Untuk sigma Y1 atau jumlah Y1 kita tinggal ambil pada tabel di atas, yaitu 760, 640, 610. Nah, jika ditotalkan maka untuk jumlahnya kita dapat 2010. Kemudian untuk sigma Y kuadrat, maka ini adalah jumlah dari Y yang dikuadratkan. Seperti Y1 kuadrat tadi berapa nilainya kita masukkan, yaitu 58200. Untuk Y2 kuadrat nilainya 42000. Kemudian untuk Y3 nilainya 38700. Sehingga untuk jumlahnya ada 138900. Jadi selanjutnya untuk mencari Y kecil kuadrat, rumusnya adalah sigma Y kuadrat dikurang sigma Y1 dikuadratkan dibagi dengan N. N-nya di sini 10. Maka kita dapat hasil 440. Begitu juga untuk discovery learning, inquiry. Dan setelah kita dapat angka-angka seperti ini, maka kita bisa menjumlahkannya dan kita dapat jumlah 2970. Untuk rata-rata Y, pemecahan masalahnya ada 76. Rata-rata ini diambil dari data 1 sampai 10 dijumlahkan dan dibagi ya. Maka didapat 76, kemudian discovery learning ada 64, inquiry ada 61, dan jumlahnya 201. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan, yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK
untuk beberapa sumber variansi, yaitu total untuk T, antar untuk A, dan dalam untuk D. Untuk JK atau mencari T, rumusnya adalah sigma Y kuadrat T min sigma Y T kuadrat per NT sama dengan, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diminta. Untuk YT kuadrat. YT kuadrat ini adalah total. Total dari YT kuadrat yaitu ada 138.900 dan dikurang untuk sigma YT kuadrat dikuadratkan yaitu nilainya 2010 dibagi dengan untuk total. NT ini adalah total yaitu 30. Angka-angka ini kita dapat dari tabel di atas, tabel yang baru kita buat. Nah, maka setelah kita memasukkan angka-angka seperti ini, kita akan mendapatkan hasil yaitu 4230 untuk nilai JK-nya atau T. Kemudian untuk mencari JK nilai A, di sini rumusnya adalah sigma A I min 1, kemudian sigma YI kuadrat per NI min sigma YT kuadrat per NT. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka seperti di bawah ini, bisa teman-teman lihat. Untuk nilai YI kuadrat yaitu per NI yaitu nilai dari masing-masing A1, A2, A3 tadi, tapi dikuadratkan. Untuk pernya yaitu 10, karena datanya 10. Maka setelah kita memasukkan seperti ini, dikurang dengan sigma YT kuadrat, yaitu 2010 kuadrat per NT. NT ini adalah untuk total, sedangkan NI ini adalah jumlah data. Maka didapatlah hasil 1260. Lanjut kita mencari JK untuk nilai D, yaitu sigma N I min I sama dengan 1, yaitu sigma Y kuadrat I min sigma YI kuadrat per NI, yang dimana rumus ini sama dengan sigma Y kuadrat I. Berarti Y ini adalah Y kecil. Berarti kita tinggal mengambil data dari tabel di atas, yaitu 2970. Karena sudah tertera pada tabel di atas untuk nilai sigma Y kecil kuadrat. Kemudian kita masuk ke perhitungan kedua, yaitu menentukan derajat bebas atau DB masing-masing sumber varians. Untuk DBT rumusnya yaitu NT min 1 sama dengan, berarti NT itu adalah totalnya 30 dikurang 1 sama dengan 29. Untuk DB nilai A-nya rumusnya NA min 1, berarti NA di sini adalah berapa kolom, berapa kelas yang kita buat pada tabel di atas. Saya membuat 3, yaitu ada pemecahan masalah, A2 dan A3-nya. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk DB yang D, rumusnya NT min NA, yang dimana NT itu 30 dan NA-nya 3, berarti didapatlah hasil 27. Setelah itu kita lanjut lagi ke perhitungan untuk menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJK di sini kita mencari untuk nilai A dan nilai D. Untuk RJKA kita diminta untuk menggunakan rumus JKA dibagi DBA, yang dimana kita akan memasukkan nilai untuk JKA yang sudah kita cari tadi, yaitu 1260 dibagi DBA ini adalah 2, maka didapat hasil 6300. Kemudian untuk mencari RJKD, rumusnya adalah JKD dibagi DBD,
untuk nilai JKD adalah 2970 dan nilai DBD yaitu 27, maka didapat hasil 110. Kemudian langkah keempat yaitu kita menghitung FO. Rumus untuk FO adalah RJK dibagi RJKA dibagi RJKD. Berarti kita tinggal memasukkan saja nilai yang telah kita dapat tadi, yaitu untuk RJKA-nya ada 630 dibagi dengan RJKD nilainya 110, maka didapatlah hasil 5,272. Setelah itu kita masuk ke perhitungan ukuran efek atau efek size, yaitu N kuadrat. Untuk rumusnya N kuadrat sama dengan JKA dibagi JKT, yang dimana JKA nilainya 1260 dan JKT nilainya 4230. Maka setelah kita memasukkan nilai ini, kita akan mendapatkan hasil 0,297. Selanjutnya kita diminta untuk mencari M kuadrat. Untuk rumusnya yaitu DB FO-1 per DB FO-1 plus N. Kita langsung saja memasuki nilai-nilai yang diminta. DB di sini yaitu DB yang A yaitu 2. Untuk FO-nya, FO-nya adalah 5,272 min 1 per DB-nya 2, kemudian FO sama 5,272 min 1, dan untuk N itu adalah total di sini. Jadi totalnya 30. Setelah kita memasukkan seperti ini, maka didapatlah hasil 0,221. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyusun tabel ANOVA satu jalan untuk memudahkan kita mengambil kesimpulan. Untuk tabelnya terdiri dari sumber varians, JK, DB, RJK, FO, F hitung, dan F tabel. Untuk di sampingnya ada antar dalam total. Nah, langsung saja nilai-nilai untuk JK yang sudah kita dapat tadi. Untuk A antarnya ada 1260, untuk dalamnya ada 2970, totalnya ada 4230. Untuk DB untuk bagian A atau antar ada 2, untuk dalam atau D 27, kemudian untuk total atau T 29. Untuk RJK untuk antar ada 630, untuk dalam ada 110, sedangkan untuk total tidak ada. Kemudian untuk FO di sini berarti antar dibagi dengan dalam pada bagian RJK, maka didapatlah hasil 5,272. Untuk F hitung di sini kita mendapat 5,72. Kemudian F tabel ini kita menggunakan tabel untuk menentukannya, yang dimana kita harus melihat pada bagian DB untuk menentukan F tabel, dimana yang di atasnya 2 dan untuk urutan yang kedua 7. Nah, untuk urutan kedua 7 pada nomor 2 yaitu nilainya 3,35. Nah, setelah itu untuk kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari F tabel, yang dimana nilainya 5,72 lebih besar dari 3,35, maka terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa SMA Negeri 3 Lebong selama 3 bulan menggunakan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.